Salah satu tersangka tiba-tiba terjatuh. Salah satu tahanan tiba-tiba terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 31 Mei 2024, hari terakhir di bulan Mei. Kita berada di Polresta Banda Aceh. Akan digelar konferensi pers. Kita lihat ada beberapa himbauan di sini pada seluruh masyarakat untuk hindari penggunaan narkoba, hindari pergaulan bebas, hindari segala jenis perjudian termasuk online, hindari mengkonsumsi minuman keras, dan lindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Kita akan langsung menuju ke aula tempat akan dilaksanakannya konferensi pers hari ini. Kita sudah berada di indoor Serbaguna Polresta Banda Aceh. Belum ada yang hadir dari kawan-kawan jurnalis. Beberapa tersangka yang telah diamankan oleh Polresta Banda Aceh selama tahun 2024 ini ada 8 orang. Tahanan narkoba Polresta Banda Aceh. Dengarkan langsung penjelasan dari Kasatgas Narkoba Polresta Banda Aceh, Ferdi Chandra. Sejumlah awak media telah hadir. Sejumlah barang bukti sepertinya pengaduan yang masuk ke WA Kapolres Banda Aceh adalah sebanyak 14 kasus, 14 pengaduan khusus untuk yang berkaitan dengan zat narkoba Polresta Banda Aceh. Jadi memang di sini tidak hanya pengaduan tentang narkoba, ada terkait kriminalitas, ketertiban masyarakat, dan lain-lain. Jadi banyak yang masuk. Namun untuk
terkait narkoba hanya 14 yang untuk sampai saat sekarang ini. Dan terhadap 14 Dumas ini, pengaduan masyarakat ini, telah kami respon dan tindak lanjuti. Nah, jadi sudah kita tindak lanjuti. Jadi dari 14, 9 kasus telah kami tindak lanjuti dengan penanganan, yaitu 4 kasus telah kami tingkatkan ke penyidikan dan proses JPU, dan 4 kasus tidak terbukti. Jadi memang semua pengaduan kita terima, tetapi begitu kita turun tidak terbukti, tidak ada orangnya, tidak ada barang buktinya. Nah, jadi ada sekitar 4 kasus, dan 1 kasus ada pengaduan, ada orangnya, tidak ada barang buktinya, namun urinnya positif. Nah, ini kita koordinasi dengan BNNP dan sudah kita asesmen dan kita lakukan rehabilitasi. Jadi itu tadi 14 kasus, 9 kasus kita tindak lanjuti, dan 5 kasus masih proses. Jadi masih kita tunggu nih. Nah, jadi sudah kita catat di mana lokasi-lokasi, namun belum kita tindak karena belum ada orangnya. Mungkin itu terkait dengan penanganan WA curhat Kapolresta Banda Aceh. Kemudian yang kami tampilkan di belakang ini adalah penanganan yang pada bulan Mei ini. Jadi ada 3 kasus. Sebenarnya ada 4 yang kemarin sudah kita rilis pertama, yaitu yang terjadi di Terminal Kedah kemarin. Nah, itu sudah tidak kita tayangkan lagi. Jadi yang sekarang kita tampilkan adalah yang terbaru, yaitu ada 3 kasus. Mungkin saya bacakan. Yang pertama adalah kasus narkotika jenis sabu. Waktu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14 WIB di gudang Migo di Lamlagang, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh. Jadi begitu, ini WA curhatnya masuk tanggal 18 Mei. Jadi masuk WA curhat, kita pantau, kita monitor. Pada tanggal 29 Mei kita lakukan penindakan. Dan alhamdulillah ternyata benar, laporan yang disampaikan oleh masyarakat itulah benar. Kita menemukan ada 4 orang sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Nah, jadi barang buktinya ini ada 4 orang. 4 orang, yaitu yang pertama inisial AS, umur 39 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, alamatnya di Lumbata. Kemudian yang kedua inisial JR, umur 44 tahun, pekerjaan wira swasta, alamatnya di Sigli. Kemudian yang ketiga adalah inisial IS, pekerjaan umur 22 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamatnya di PD juga. Dan yang keempat adalah TRI, umur 34 tahun, pekerjaan wira swasta, alamatnya di Ili Ulekarik. Ini 4 orang sudah kita amankan dengan barang bukti ini. Nah, barang buktinya 1 bom lengkap dengan pipa. Jadi barang buktinya hanya ada bisa pakai di pipa. Kemudian modus operandinya adalah memiliki, menguasai, menerima dan menggunakan, menghisap narkotika jenis sabu. Motifnya hanya menggunakan, motifnya mereka adalah menguasai narkotika jenis sabu untuk kemudian digunakan, dihisap dengan tujuan mendapatkan kenikmatan narkotika. Kronologisnya pada hari Selasa 18 Mei 2024 sekira pukul 3 dan kita tangkap dan kita bawa ke Polresta Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut. Di sini pasal yang kita persangkakan adalah pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun, paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 800 juta rupiah. Itu yang pertama. Kemudian kasus kedua sama juga tentang narkotika jenis sabu. TKP-nya adalah
pada hari yang sama nih, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, yaitu pukul 18 WIB di pinggir jalan di depan SD Negeri Garut di Jalan Soekarno-Hatta, Kampung Garut, Kecamatan Darul Imara, Kabupaten Aceh Besar. Di sini juga kita amankan ada 4 orang. Ulangi, 3 orang. Jadi barang buktinya, ini barang buktinya sama yang ini. Nah, ini yang di TKP yang kedua, yaitu 3 orang tersangkanya di sini adalah yang pertama inisial MH, umur 29 tahun, pekerjaan wira swasta, alamatnya Lamoruscape Kuta Alam. Kemudian yang kedua MD, 40 tahun, wira swasta, alamatnya Bakoy Ingin Jaya. Dan yang ketiga adalah SK, 43 tahun, Kampung Tebang Pitui, Ingin Jaya. Barang buktinya tadi yang kita perlihatkan, dan ini dia berlanjut ke kasus ketiga. Jadi setelah kita datang dan kita geledah dapat barang bukti tadi sabu, kita kembangkan. Dari mana ini sabunya? Langsung kita kembangkan. Jadi dia menyatakan sabu itu diperoleh dari seseorang yang beralamatkan di Desa Bung Ceko, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Langsung dari situ petugas langsung ke Bung Ceko. Sampai di Bung Ceko, di TKP selanjutnya kita temukan ini. Kita temukanlah mereka sedang minum tua di pondok di Bung Ceko, lagi minum tua. Jadi kita amankan lagi. Di situ bertambah 2 orang lagi. Jadi tadi awalnya 3, kita tangkap dia di TKP di depan SD Garut. Kemudian kita kembangkan, dapat ini. Juga ada tambahan tadi, ada kaca pirek juga tadi dari tersangkanya. Jadi tersangka yang tambahan 2 orang tadi adalah yang kita tersangkakan menggunakan khamar atau air nira ataupun tuak. Yaitu yang pertama adalah MD, 40 tahun, wira swasta, beralamatkan di Bakoy Ingin Jaya. Dan yang kedua adalah SK, 43 tahun. Salah satu tersangka tiba-tiba terjatuh. Salah satu tahanan tiba-tiba terjatuh. Kan 4 kasus sudah selesai ditangani dan masuk ke JPU. Sementara 4 kasus kan belum tidak menemukan bukti ya dari dan satu lagi kasus orangnya ada tapi tidak ditemukan bukti dan dites urin positif. Nah, jadi yang 9 orang yang diamankan 9 tersangka yang kita tampilkan ini masuk dalam penanganan kasus dari 14 kasus yang masuk laporan ke kita atau ini belum lagi masuk, Pak? Itu bisa jelaskan apa bagian dari sana? Kita publikasikan terdahulu, makanya kita bawa kembali lagi. Selama tahun Dan di sini 2024 ini yang sudah 4 ada yang tidak terbukti 14 tadi yang telah kita anggap diamankan. selesai juga karena tidak terbukti. Jadi kita yang tinggal yang belum kita proses adalah 5 lagi pengaduannya. Mungkin itu ya, Pak Indra ya. Dari hasil tim penyidikan Pak, kan kasus kan sudah berulang dan berulang saya aja Pak. Apakah barang bukti ini atau narkotika ini didapatkan memang dari satu pengedar atau bermacam-macam pengedar? Soalnya ini kan berulang dan berulang bisa aja. Sejauh ini dari sang narkoba sendiri, bagaimana Pak? Tidak lanjut, tidak hanya ketika sudah ditangkap atau sudah ditangani, namun preventif dan preventif. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Silvi. Jadi wilayahnya wilayah peredaran. Jadi
begitu kita ungkap tidak satu bandar nih, ya akan naik dia, bisa ke Aceh Besar, bisa ke Biren, bisa ke Lusmoy, akan naik ke sana. Dan paling kita hanya bisa 4 tingkat ya, yang pertama, 2, yang keempat, nah putus nanti karena sudah makan waktu dan bocor. Kemudian yang menarik tadi terkait dengan preemptif dan preventif. Jadi sebagaimana Pak Kapolres sampaikan, jadi Aceh ini memang unik ya. Mungkin di daerah lain, di daerah lain, provinsi lain, itu peredaran peredaran narkoba maraknya di kota-kota. Tapi untuk kita enggak, malah di kampung-kampung. Jadi kita kalau mau nyari banyak kasus yang kita tangani, rata-rata transaksinya itu di kampung-kampung. Makanya di sini Pak Kapolresta mengambil kebijakan, membuat kampung bebas narkoba. Jadi kita di sini mengajak masyarakat kampung itu untuk menjaga kampungnya. Jadi kita menumbuh kembangkan ya kemandirian dia untuk menjaga kampungnya. Maka alhamdulillah kami dari Polresta Banda Aceh telah membentuk 21 kampung bebas narkoba di seluruh kecamatan